Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Bunda Dia yang kali ini akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Harimau dan Durian. Pada suatu masa, ketika desa Kemingking Dalam masih merupakan desa dengan pemerintahan tersendiri dan raja-rajanya masih berkuasa. Rakyat hidup berdampingan dalam kedamaian dan kesejahteraan berkat pemimpin yang bijaksana. Namun tiba-tiba, segala kemakmuran itu terganggu dengan hadirnya seekor harimau besar dari negeri seberang. Harimau ini buas, bengis, dan lapar. Ia tidak hanya menghabisi ternak warga masyarakat, tetapi lambat laun harimau ini mulai menyerang manusia, membuat belasan orang meninggal, sedangkan puluhan lainnya luka-luka dan cacat pada tubuhnya. Melihat hal ini, raja yang berkuasa pada saat itu tidak tinggal diam. Ia kemudian memerintahkan salah seorang prajuritnya yang paling sakti untuk mengatasi krisis yang terjadi di kerajaannya. Prajurit ini dengan patuh pergi mencari harimau untuk mengusir atau membunuhnya. Ketika berhadapan dengan sang harimau, prajurit ini langsung menyerang dengan segala daya upaya yang dimilikinya. Namun sang harimau yang sangat besar dan kuat dapat dengan mudah mematahkan pedang dan tombak senjata para prajurit serta melukai sang prajurit hingga terluka parah. Mengetahui kondisinya yang tidak lagi memungkinkan untuk bertarung secara maksimal, sang prajurit kemudian melarikan diri dari sang harimau. Dengan segenap kesaktiannya yang tersisa, ia dapat menghindari pengejaran si harimau selama beberapa musim. Hingga akhir tahun tiba, cedera yang dihadapi sang prajurit belum sepenuhnya pulih. Ia masih belum sanggup untuk melawan sang harimau yang terus mengejarnya seorang diri. Hingga suatu ketika, sampailah sang prajurit pada sebuah daerah yang masih merupakan bagian dari wilayah desa Kemingking Dalam sekarang ini, yang dipenuhi aroma manis dan tanahnya dipenuhi buah yang penuh duri. Di tempat itu, sang prajurit tidak dapat lagi melarikan diri, dan ia telah bertekad untuk melawan sang harimau apapun taruhannya. Ketika sang harimau mendapati sang prajurit tidak lagi melarikan diri, ia pun menyerang sang prajurit tanpa ampun. Mereka kemudian bertarung dengan sepenuh kemampuan mereka. Hingga kemudian sang prajurit menyadari kehadiran buah yang permukaannya dipenuhi duri itu. Ia kemudian menggunakan buah yang pada masa kini dikenal dengan nama durian. Durian itu ia gunakan sebagai senjatanya. Sang prajurit melempar harimau jahat itu dengan durian terus-menerus hingga harimau itu terluka parah. Dan ia pun menyadari bahwa ia telah kalah. Saat hendak menghabisi sang harimau, harimau pun meminta ampun atas semua kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia pun berjanji pada sang prajurit untuk tidak lagi menyerang warga, asalkan ia diperbolehkan untuk melahap sebagian dari buah yang penuh duri itu yang tumbuh di tanah mereka. Karena rasa kasihan dan iba, serta karena melihat kesungguhan dari sang harimau, maka sang prajurit pun membiarkan harimau untuk terus hidup, dengan syarat ia tidak akan mendapat ampun lagi apabila ia melanggar janji pada sang prajurit. Maka setelah sekian lama dalam pelarian, kembalilah sang prajurit dengan kemenangan di pihaknya. Ia pun melaporkan apa yang terjadi kepada raja dan meneruskan sumpah sang harimau kepada seluruh masyarakat untuk dihormati dan dipatuhi. Hingga sekarang, sumpah sang harimau terus dijaga oleh masyarakat desa Kemingking Dalam. Sehingga meskipun hutan desa Kemingking Dalam termasuk dalam wilayah kekuasaan harimau, harimau-harimau ini tidak pernah menampakkan diri lagi ataupun menyerang warga. Mereka hanya muncul di waktu malam ketika musim durian hampir usai untuk melahap buah-buah terakhir yang telah dijanjikan untuknya.
Nah, itulah tadi adik-adik sebuah cerita tentang harimau dan durian. Nah, sebuah pesan dari cerita ini, adik-adik harus terus berusaha untuk menghadapi apapun setiap masalah yang sedang menimpa. Nah, itu tadi sebuah cerita yang sudah Bunda bacakan dari buku Dongeng Dunia Paling Inspiratif. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi.